Halo Mas Thomas, ini gimana Mas, suaranya nih? Pagi hari. jernih, bagus. Oh iya. Jernih, bagus. Sinyal Sinyalmu ya masih cerah. bagus. Pun boten. Oke, oke, oke. Insyaallah lancar ya. Terus, Mas. Sisa pertanyaan kemarin yang dari Zoom tak foto itu yang di baris akhir itu, oke? Yang anu, Yang yang masalah zakat-zakat itu. bukan. Mas Thomas, Mas Santoso, pengapunten nih Ustaz, Oke. sudah mau bergabung. Oke. Absen diri sampai Mas Thomas. Absen 19. Oh, berarti 14, 18 tambah 1 ya paling Indonesia ini. Iya. 18 nih, Mas Rianto akunnya 2. Kok? Oh, berarti 14 Korea ya? Lo admit ya? Lo admit Mas Santoso. Oh, iya, iya, iya. Banyak Mas persisa pertanyaan. Ini tapi ada tambahan satu yang saya fotokan terakhir. Yang tentang zakat itu dari Pak Ahmadi nanti. Pertanyaan dari Pak Ahmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah baik Mas. Panjenengan juga toh? Alhamdulillah sehat, Ustaz di sini. Ustaz, untuk absensi yang sudah bergabung pada saat ini ada 20 saudara, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ada dari Korea ada 14 saudara, dari Taiwan 1 saudara, dari Hong Kong juga ada 3 saudara, kemudian yang lainnya dari Indonesia kayaknya, Ustaz. Ya. Ustaz, untuk kajian malam hari ini bisa dimulai, Ustaz. Monggo Ustaz, silakan. Baik, teman-teman yang sudah online semuanya, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Salam dari Al-Ustaz untuk kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita masuk ke poin yang ke-14. Sifat manhaj Rasulullah SAW. Manhaj dakwah beliau. Yang ke-14 adalah menjaga amal. Ini judulnya, topiknya adalah menjaga amal. Baik, teman-teman semuanya, kita perlu pahami betul bahwa orang-orang yang bertauhid, ya, mereka itu ikhlas di dalam beramal. Artinya amalnya betul-betul didorong oleh kehendaknya, keinginannya, tujuannya untuk mendapatkan ridho Allah, karena dia menyadari bahwa dirinya itu hanya hamba Allah semata, dan dia diciptakan oleh Allah di dunia ini supaya menghambakan diri kepada Allah, kan gitu. Maka di dalam setiap amal orang-orang yang bertauhid itu, apapun bentuk amalnya, apakah itu ibadah maupun muamalah, ya, itu selalu yang menjadi motivasi, menjadi motivator penggerak kehendaknya untuk beramal itu adalah Allah, ya. Jadi apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia inginkan, bahkan apa yang dia pikirkan, ya itu betul-betul karena Allah saja. Itulah orang beriman yang seperti itu. Betul-betul tidak mencampur adukkan antara Allah dan selainnya di dalam hatinya itu. Betul-betul tidak mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil di dalam hatinya itu, kan itu. Dan betul-betul tidak mencampur adukkan juga antara ketaatan dengan kemaksiatan di dalam hatinya. Ya, berkali-kali kita bicara bahwa apabila kita memasukkan ke dalam sebuah gelas 100 sendok susu, tetapi kemudian ternyata sendok yang ke-101 itu isinya adalah
baygon atau racun, ya maka kemudian susu itu tidak menjadi minuman yang menyehatkan lagi, tetapi sudah berubah menjadi racun yang menghancurkan diri kita. Begitu juga hati kita, ya. Jadi jangan main-main, jangan kemudian kita terhadap ketaatan Allah ini kemudian kita petung. Artinya petung itu begini, saya berbuat taat 5 kali, berbuat maksiat 3 kali kan tidak apa-apa, masih surplus 2. Oh, tidak bisa seperti itu. Ya. Artinya memang hati itu ya hanya bisa dimurnikan dengan ketaatan tadi. Kita sebagai hamba Allah itu nanti menghadap Allah itu yang diterima, ketika menghadap Allah itu yang diterima hanya orang yang menghadapnya dengan qalbun salim. Hati yang betul-betul bersih. Nah, bersih dalam konteks itu adalah betul-betul bersih dari kekotoran hati, penyakit hati, termasuk dalam konteks itu adalah kemaksiatan tadi. Kalau terhadap Allah itu kita petung seperti itu, artinya tidak apa-apa 10 kali saya berbuat taat, kemudian diikuti dengan maksiat 2 kali, oh tidak bisa. Ya, karena kita menata hati itu artinya betul-betul kita membersihkan hati. Ya, ibarat gelas, hati itu kalau diibaratkan gelas seperti akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya itu adalah la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Dia masuk surga kan gitu. Ya. Hadisnya memang mengatakan seperti itu kan gitu. Ya. Tetapi ini bisa dimaknai secara secara harfiah, ya, secara tekstual, ya, maupun secara kontekstual. Kalau hadis itu harus dimaknai sebagai dengan makna tekstual, gitu ya, tekstual, gitu ya, kita perlu pahami bahwa Rasulullah itu ketika meninggal malah tidak mengucapkan la ilaha illallah. Apa tidak masuk surga? Kan tidak mungkin. Rasul sudah pasti masuk surga. Nah, kalau dimaknai secara kontekstual, itu artinya ketika dia mati, kemudian dia itu dalam keadaan bertauhid, dan itu. Ya, jadi dalam bahasa, kalau diucapkan secara lisan, tauhidnya itu berbunyi la ilaha illallah, kan gitu. Sama persis ketika kita memahami inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sebagai gambaran orang yang sabar. Artinya orang yang sabar itu, sikap sabarnya itu di dalam berbuat taat kepada Allah, di dalam menjauhi maksiat, di dalam menghadapi musibah dan sebagainya itu, sikap orang yang sabar itu kalau diwujudkan dalam bentuk kata-kata, maka kata-kata yang tepat untuk menggambarkan orang yang sabar itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan berarti orang yang sabar itu bola-balik inna lillahi wa inna ilaihi, tidak seperti itu kan gitu. Ya, begitu juga tentang la ilaha illallah tadi. Nah, begitu juga yang lain-lainnya terkait dengan sikap orang beriman di dalam menghadapi hukum Allah, di dalam menghadapi seruan ketaatan itu adalah sami'na wa ata'na. Tidak kemudian orang beriman itu setiap saat mengucapkan sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, bukan seperti itu. Tetapi sikap hidupnya itu ya di dalam menjalani ketaatannya kepada Allah, mensikapi apa saja yang menjadi kehendak Allah, itu kalau diwujudkan dalam kata-kata, dalam bentuk kata-kata, maka kata-kata yang tepat itu adalah wujudnya adalah sami'na wa ata'na. Gitu. Nah, begitu juga ini tadi ketika kita akan mati tadi, kita tidak bisa kemudian gampang nanti kalau mati kan kita bisa mengucapkan la ilaha illallah, jaga ini seperti itu. Tidak bisa. Ya, ketika seseorang mati itu kebiasaan orang mati itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Ada kebiasaannya seperti apa ya dia mati akan seperti itu. Allah tidak akan dolim terhadap orang kan itu. Nah, kebiasaannya gawe dia mendem ya mati deh ya masih dalam keadaan di antara mendem satu dengan mendem berikutnya gitu loh. Ya. Nah, orang yang dia itu senantiasa berbuat jujur, katakan begitu, tidak dusta, ya, orang itu juga akan mati dalam keadaan jujur. Orang yang mencintai Allah dan Rasul, ya dia akan mati dalam keadaan mencintai Allah dan Rasul dengan berbagai aplikasinya atau implementasinya dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks ini kan gitu. Ya.
Nah, teman-teman semuanya, untuk itu orang yang beriman itu akan senantiasa berusaha menjaga agar amalnya itu selalu ikhlas karena Allah saja. Nah, ini merupakan bentuk atau merupakan upaya untuk menjaga ketulusan hati. Akhlaso yukhlisu ikhlas itu artinya kan mentuluskan, memurnikan. Ya, memurnikan ketaatan hati kita, memurnikan motivasi kita di dalam menghambakan diri kepada Allah, memurnikan ketaatan kita hanya dalam rangka untuk mendapatkan ridho Allah semata, bukan karena yang lain-lain kan gitu. Ya, maka kalau sampai kemudian ketika kita beramal itu karena yang lain-lain, bukan karena Allah atau karena dua-duanya, karena Allah dan karena yang lain-lain, itu nanti disebut sebagai riya, harapan pujian kepada manusia. Nah, orang yang riya itu kita sudah pernah bahas di dalam surat Al-Ma'un itu, ya, itu termasuk orang yang mendustakan agama dalam konteks ini gitu loh. Ya, bahkan di situ ditaruh berada di bawah ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Ayo kita baca ayatnya. Quran surat Al-Ma'un dari ayat yang pertama. Quran surat Al-Ma'un surat ke-107 nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala tu'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberi bantuan. Ya, kita lihat ayat ini satu persatu ya, agar flashback ke pembicaraan kita tentang itu dahulu. Sudah lama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Jadi kita sedang bicara tentang ayat ini, sedang berbicara tentang orang-orang yang mereka itu mendustakan agama. Siapa mereka itu? Yang dituduh oleh Allah, yang dicap oleh Allah, yang dinilai oleh Allah sebagai orang yang mendustakan agama. Yang pertama itu dikatakan oleh Allah di sini, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim kan itu. Nah, kenapa menghardik anak yatim kok kemudian dia itu dituduh sebagai mendustakan agama? Ya, karena sebagai orang yang beriman, hatinya seharusnya sensitif, peka terhadap siapa yang dihadapi. Karena yang dihadapi itu anak yatim, sedang anak yatim itu anak yang sudah ditinggalkan orang tuanya. Dia amat sangat mendapatkan kasih sayang daripada orang sekitarnya. Akan tetapi justru yang dia dapati adalah hardikan. Maka betul-betul keloro-loro sekali anak yatim itu. Dan Rasulullah merasakan yang seperti itu karena sejak kecil dia sudah yatim piatu kan gitu. Ya, paham betul tentang itu, maka bisa menuangkan, dituangkan oleh Allah juga digambarkan seperti itu di sini. Ya, kasih sayang yang mereka butuhkan bukan hardikan kan gitu. Maka orang-orang yang seharusnya berbuat kasih sayang terhadap anak yatim dan bahkan digambarkan oleh Rasulullah, orang yang memelihara anak yatim itu di akhirat nanti itu dekatnya dengan saya seperti jari tengah dengan jari telunjuk kan gitu. Artinya betul-betul sangat dekat yang namanya pemelihara anak yatim itu dengan Rasulullah di akhirat nanti kan itu. Nah, harusnya orang yang beriman itu kan paham yang seperti itu, akan pentingnya menyantuni anak-anak yatim, berkasih sayang kepada anak yatim kan itu.
tidak malah dihardik kan gitu. Kemudian berikutnya wala yakhuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Tidak mendorong. Jadi, di dalam tafsirnya Ibnu Abbas itu mengatakan bahwa wala yakhuddu itu bermakna wala yakhussu. Yakhussu maknanya adalah menghasung atau mendorong tadi kan gitu. Dan tidak mendorong untuk memberi makan kepada orang miskin. Artinya mendorong itu maksudnya mendorong orang lain, tidak menggerakkan orang lain untuk ikut menyantuni orang-orang miskin tadi kan gitu. Orang miskin kan banyak, kita tidak bisa bergerak sendirian untuk menyelesaikan persoalan orang-orang miskin tadi, persoalan kemiskinan tadi. Maka kita harus menggerakkan kanan kiri kita untuk sama-sama berbagi ya untuk orang fakir miskin itu sendiri kan gitu. Nah, kalau kita hanya sekedar memberi saja, tetapi tidak menghasung, mendorong orang lain untuk juga memberi, untuk menjadi orang yang dermawan tadi, kita masih dituduh oleh Allah sebagai orang yang mendustakan agama itu kan itu. Mendustakan agama tentunya ya masuk neraka dalam konteks ini kan gitu. Ya. Ya, kemudian berikutnya dilanjutkan dengan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Itu merupakan satu bagian, ya itu juga termasuk orang yang mendustakan agama, yakni orang-orang yang mereka itu celaka di dalam sholatnya, kan itu, ya. Nah, orang yang celaka di dalam sholatnya itu siapa? Ibnu Abbas menjelaskan bahwa yang namanya al-musallin itu bermakna al-munafikin, kan itu. Artinya orang-orang munafik. Sekalipun mereka itu sholat, tetapi dia dicela. Ya, sholatnya tadi ya bukan sholatnya yang dicela, tetapi sikap kemunafikannya itu yang dicela kan gitu. Siapa mereka itu? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka itu yang lalai terhadap sholatnya kan gitu ya. Ya, itu termasuk orang yang lalai dalam sholatnya tadi, termasuk juga lalai tujuannya, lalai syarat rukunnya dan sebagainya, lalai tumakninah dan sebagainya. Tetapi kalau melihat secara kontekstual dari ayat ini, tentu saja di situ lalai terhadap tujuannya. Nah, tujuannya ingat kepada Allah, tanha anil fahsya wal munkar itu yang kemudian diingkari kan gitu. Berikutnya adalah alladzina hum yura'un kan itu. Ya, yaitu orang-orang yang mereka itu berbuat riya. Ya, dalam konteks ini karena dikaitkan dengan ayat yang di atasnya fawailul lil musallin tentang sholat, maka alladzina hum yura'una itu maknanya juga bisa dimaknai sebagai orang yang berbuat riya di dalam sholatnya. Akan tetapi karena ini sifatnya terpisah, ayat terpisah dan juga kata riyanya juga bersifat umum dalam konteks itu, ya maka tidak dibatasi pada sholat riya, tapi dalam amalan dari apakah itu ibadah ataukah itu muamalah, orang-orang yang itu dia adalah kelompok orang-orang yang mendustakan. Nauzubillah kan itu. Nah, ini termasuk orang yang tidak menjaga amalnya tadi dalam konteks itu, karena seharusnya dia ikhlas karena Allah saja, seharusnya dia itu harapannya adalah ridho Allah saja, tetapi kemudian dia berharap pujian dari manusia kan gitu. Nah, kan rugi sendiri orang yang riya itu kan itu tidak jaga amalnya dalam konteks ini, ya. Jadi tidak hanya sekedar dia tidak mampu menjaga amalnya saja, tetapi justru oleh Allah di situ sudah ini sekarang yang mendustakan agama. Ya? Kemudian yang terakhir wayamnaun al-maun, dan mereka itu menolak, mencegah, merintangi. Mana ayam na'u, maknanya seperti itu. Al-ma'un, nah, dalam konteks ini al-ma'un itu ada beberapa beda pendapat dalam konteks ini. Ibnu Umar dan Ali bin Abi Thalib itu memahaminya sebagai al-ma'un itu sebagai zakat. Artinya menolak untuk membayar zakat. Nah, termasuk dalam konteks orang yang menolak membayar zakat dalam konteks itu ya kemudian sudah pasti dalam konteks itu dia termasuk orang yang mendusta agama. Bahkan Abu Bakar sendiri mengatakan aku perangi orang-orang yang memisahkan antara sholat dengan zakat.
karena sesungguhnya mereka itu sudah murtad. Kan keras sekali ya Bu. Seperti itu. Itu sikap orang beriman ya harusnya seperti tidak boleh kemudian memisahkan antara sholat dengan zakat itu sendiri gitu. Nah, kemudian Ibnu Abbas punya dapat yang lain dalam konteks ini. Dia mengatakan bahwa al-ma'un itu maksudnya barang-barang yang berguna yang biasa dijam itu dengan yang lainnya di antara tetangga itu, ya. Jadi menolak untuk meminjami tetangga dengan barang-barang keperluan sehari yang mereka miliki. Apa contohnya di situ? Ya dicontohkan di dalam tafsirnya Ibnu Katsir itu ada katakan seperti kapak. Ya, itu pinjam satu dengan yang lain bisa untuk menekan pohon, mencari kayu bakar dan sebagainya. Ya kalau ibarat kita di kampus kalian pinjam pacul atau arit atau geraji dan sebagainya seperti itu. Kemudian juga diuraikan ada pinjam konteks itu. Masa itu di masa sekarang ini saya kira seorang mau minjam panci. Ya mungkin dulu masih ada orang yang saling minjam panci dalam konteks itu. Ya, nah bisa itu. Pentingnya berarti mengambil air dulu, pas tidak semua orang punya sumur, ambil air di tempat sumur umum sana, kemudian atau timba, berarti masing-masing tetangga punya timba, sebagainya bisa pinjam tetangga yang lain yang pas tidak dipergunakan timbanya untuk mengambil air. Nah itu al-ma'un itu sendiri artinya mencegah dirinya sendiri meminjami kepada tetangga barang yang mereka butuhkan yang berguna untuk dipinjami tadi kan gitu. Nah itu orang yang mereka itu terdapat dalam konteks ini adalah orang-orang yang mereka merugikan dirinya sendiri karena tidak menjaga secara konsisten amalnya tadi supaya tetap bersih hati kita kan gitu ya. Apalagi di sini kemudian hatinya dikotori dengan riya, harusnya hanya pujian dari Allah saja yang kita harapkan, tetapi kemudian ada orang-orang tertentu yang mereka itu mencukupkan mendapatkan pujian dari manusia. Naudzubillah. Ya, kan merugikan dirinya sendiri sebenarnya konteks seperti itu kan itu. Apalagi Rasulullah itu memberitakan kepada kita semuanya ya, bahwa 3 golongan orang yang mereka itu masuk neraka pertama kali ya, itu adalah orang yang mereka itu berbuat riya seperti itu. Ya, salah niat, tetapi salah niatnya itu karena berharap pujian manusia, artinya riya dia. Ya. Yang satu adalah orang yang mati di medan perang kan gitu ya. Orang-orang melihatnya sebagai orang yang mati syahid ya, masuk surga ahlul jannah kan gitu ya. Akan tetapi kemudian Allah membeberkan di dalam riwayat itu bahwa ternyata dia itu mati karena berharap pujian dari manusia agar dianggap sebagai pemberani. Ya, nah pujian itu sudah dia dapatkan dari manusia, maka Allah tidak memberi apa-apa, bahkan masukkannya ke dalam neraka. Ya, nah, kita harus sadar betul bahwa yang namanya riya itu, meskipun itu termasuk ke dalam syirik kecil, tetapi menghapus seluruh amal. Ya, maka ketika menjelang mati, dia mati di medan perang. Seharusnya kematiannya itu menjadi pintu pembuka masuk surga, akan tetapi justru malah menjadi pintu pembuka masuk neraka. Ya, bedanya tipis di situ di dalam hati antara orang yang mereka itu berperang atau mati pada saat itu karena Allah dengan karena berharap pujian manusia. Ya sudah pasti mereka yang matinya akhirnya ternyata karena pujian manusia, berharap pujian manusia. Sudah pasti dia akan menyesal. Ya. Nah, maka dari itu untuk senantiasa mengkondisikan hati kita masing-masing supaya senantiasa beramal karena Allah, saya katakan tadi perlu waktu yang panjang untuk dandani hati, mengkondisikan hati kita untuk senantiasa mendahulukan Allah ya dan Rasulnya daripada kepentingan hawa nafsu. Karena riya itu hakikatnya adalah buah hawa nafsunya menuntut berharap pujian dari manusia, dari orang sekitarnya.
Ya, padahal imannya itu menuntut dia untuk mendahulukan Allah, berharap ridho Allah, pujian dari Allah. Ya, seharusnya pujian dari Allah itu cukup baginya. Apapun kata manusia, tidak perlu diperdulikan kalau dia mau beramal karena Allah. Ya, cukup bagi orang beriman itu pujian dari Allah saja, penilaian dari Allah saja. Ya, ridho Allah saja yang dia dapatkan, cukup gitu. Ya, maka sekalipun orang-orang di sekitarnya tidak menyukai dia, memojokkan dia, ya, melakukan framing terhadap dia agar dia begini, begitu, dan buahnya sudah kelihatan nanti, ya, kebusukan-kebusukan orang sekitar itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya, tidak perlu dihiraukan, biar saja mereka seperti itu kan itu ya. Yang penting kita senantiasa beramal karena Allah saja kan gitu, bukan karena yang lain-lain gitu. Ya. Jangan sampai kemudian kita terjebak kepada permainan orang-orang yang kotor yang berada di sekitar kita. Malah kita jadi kotor seperti itu nanti kan itu. Biarkan saja kan itu. Ya. Nah, yang kedua, kelompok kedua adalah orang yang dia itu banyak berilmu, ya. Dia orang pandai. Ada tuntutan keikhlasan kita itu menuntut. Surat Al-Hujurat ayat ke-15 itu. Ya, yang namanya cirinya orang beriman itu juga di samping dia melepaskan diri dari sifat keraguan-raguan, itu juga bersungguh-sungguh berjihad dengan harta dan dirinya di jalan Allah. Jadi dikatakan oleh Allah orang seperti itu adalah ulaika humus shodiqun kan gitu. Mereka itu adalah orang-orang yang benar. Orang yang benar dalam keimanannya. Artinya keimanannya shodiq bukan kadzib kan gitu. Ya, benar bukan dusta dalam konteks itu kan gitu. Nah, itu adalah orang-orang yang mereka itu berjihad bersungguh-sungguh di dalam memanfaatkan hartanya di jalan Allah, gitu ya, dan juga bersungguh-sungguh di dalam memanfaatkan dirinya di jalan Allah dalam konteks itu semaksimalnya kan gitu. Ya, nah teman-teman semuanya gitu ya. Jadi ketika kita bicara tentang menjaga amal, tidak hanya setelah beramal saja, tetapi sejak awal dorongan amalnya itu juga sudah karena Allah dikondisikan seperti itu. Ya, kemudian jangan sampai amalnya itu kemudian terbelok karena riya atau karena yang lain-lainnya tadi, godaan yang lain-lainnya tadi. Di satu sisi kalau kita sampai belok seperti itu, kita sudah dituduh oleh Allah sebagai orang yang mendustakan agama. Ya, di sisi lain kalau kita itu berharap harapannya adalah pujian manusia, kita sudah termasuk ke dalam jebakan syirik. Ya. Nah, ketika kita terperangkap di dalam perangkap syirik tadi, sudah pasti ya dosa-dosa amal-amal soleh kita dihapus semuanya oleh Allah, ya, sehingga akhirnya kita masuk neraka karena perbuatan syirik kita tadi kan itu. Nah, kemudian ketika beramal akan nampak orang yang ikhlas karena Allah itu akan nampak kesungguhannya di situ, ya, kesungguhannya ketika dia mendapat tugas ya biar sungguh-sungguh, ketika dia melakukan sesuatu untuk jalan dakwah ya biar bersungguh-sungguh, menolong orang sekitarnya ya sungguh-sungguh, ya, tidak hanya sekedarnya saja tapi betul-betul ada kesungguhan di situ yang karena Allah itu, ya, karena tuntutan keimanan tadi orang yang beriman itu memang diwajibkan oleh Allah bersungguh-sungguh seperti itu. Coba dibuka, dibaca ayatnya surat Al-Hujurat ayat ke-15 itu. Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Ya, seperti itu orang yang benar. Ya, di samping dia di dalam hatinya ada keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya, ya, di dalam hatinya itu betul-betul bersih dari keraguan-raguan. Apa saja yang
difirmankan oleh Allah itu betul-betul diyakini kebenarannya untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja yang dituntunkan oleh Rasulullah itu diyakini bahwa itu adalah kebaikan, kebenaran, dan manfaat, mengundang barokah Allah kepada dirinya ketika dia mengamalkannya, kan gitu. Ya. Nah, orang-orang yang kemudian dia sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tanpa dikotori oleh sikap atau sifat keraguan-raguan di dalam hatinya tadi, orang seperti itulah yang bisa berjihad bersungguh-sungguh dengan harta dan jiwanya, ya, bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, kan gitu. Nah, orang yang ragu-ragu tentu saja tidak akan bisa bersungguh-sungguh dengan harta dan jiwanya tadi. Ya. Wah, kalau tak infaknya ini semuanya kayak ya habis dong. Kalau tak infaknya lah, aku tabunganku piye. Karena setiap orang kan mengendaki maunya itu rekeningnya bank itu tambah terus. Kalau saya infakkan berkali-kali infak kan jadi kurang nanti malahan gitu. Wah, aku infaknya nek nganu wae nek apa namanya hasilnya gede, kemudian sebagian kecil dari hasil usahanya tadi kemudian baru diinfakkan untuk fisabilillah. Nah, petong kepada Allah tadi, petong persis seperti saya beramal 5 kali, kemudian maksiat 3 kali, masih untung 2 kali. Petong kepada Allah. Ya, kalau kita petong kepada Allah itu dalam bahasa Al-Ustaz almarhum dikatakan bahwa orang yang apa namanya jual mahal kan itu jual mahal kepada Allah. Nah, orang-orang yang jual mahal kepada Allah itu justru akan dibeli dengan harga rendah oleh Allah, kan itu, direndahkan oleh Allah yang seperti itu, kan gitu. Nah, sebaliknya mereka yang tidak petong kepada Allah, ikhlas cong di dalam beramal, otomatis Allah akan senang, bahagia, ridho kepadanya. Rezeki pun menjadi mudah, persoalan dalam kehidupan sehari-hari juga mudah, ya, keluarganya pun juga diberkahi oleh Allah dan sebagainya, kan luar biasa. Ya, tentu harusnya kita mampu memilih, ya, mengokohkan keimanan dengan kesungguhan hati di dalam beramal dengan amwal maupun angfus tadi dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kemudian Allah menilai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak dikotori hatinya dengan keraguan-raguan, kemudian dilanjutkan dengan kesungguhan berjihad dengan harta dan kesungguhan berjihad dengan dirinya. Orang yang seperti itu dikatakan oleh Allah sebagai ulaika humus shodiqun, kan gitu. Mereka itu adalah orang yang benar. Kan luar biasa. Ya. Ya, di dalam ayat yang lain nanti dijelaskan sebagai ulaika humul mu'minuna haqqo. Nah, ini ada kaitannya dengan zakat dan sholat tadi. Maka orang yang dikatakan oleh Allah sebagai ulaika humul mu'minuna haqqo itu adalah orang yang menegakkan sholat dan kemudian dia mengeluarkan zakat. Dan itu tidak hanya sholat tok atau zakat tok begitu. Maka Abu Bakar ketika menjadi khalifah, beliau mengancam seperti itu, akan aku perangi orang yang misalkan antara sholat dengan zakat, karena pada saat itu bermunculan nabi palsu, muncul nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab itu yang tidak mau bayar zakat juga. Kemudian muncul kabilah-kabilah berbagai suku di berbagai tempat itu, meskipun mereka masih Islam, masih sholat, tetapi mereka tidak mau bayar zakat. Kecenderungan itu muncul setelah Rasulullah wafat. Nah, itu tidak bagus untuk kehidupan kebersamaan, untuk perjuangan, untuk negara dan sebagainya. Maka kemudian Abu Bakar, tugas awal dari Abu Bakar yang menyelesaikan persoalan itu. Ya. Nah, akhirnya sukses, kan gitu. Ya. Nah, coba dibaca ayatnya dari surat Al-Anfal ayat ke-2 sampai ayat yang ke-4 itu yang terkait dengan sholat dan juga zakat, yang kemudian orang-orang yang menegakkan keduanya itu dianggap dinilai oleh Allah sebagai orang yang ulaika humul mu'minuna haqqo, ya, orang yang benar keimanannya. Silakan. Oke, Quran surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 2, 3, dan 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana
alaihim ayatuhu yazidhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Ya, ini Allah memberikan susunan ayat yang luar biasa hebat, luar biasa indah di sini. Ya, kalau orang menyusun satu paragraf, biasanya itu di kalimat pertama atau ayat yang awal itu dimunculkan the main idea, ide yang utamanya itu ada di situ, kan gitu. Atau kata-kata pentingnya itu ada di situ, gitu. Ya. Tetapi ini Allah lain, berbeda di situ. Sebenarnya di sini kata kuncinya justru alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, gitu. Intinya ada di situ. Ya. Akan tetapi diuraikan di atasnya dan diuraikan juga di bawahnya. Luar biasa ini. Nah, alladzina yunfiqun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang mereka itu menegakkan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Itu kata kuncinya ada di situ. Artinya yang penting itu di situnya. Maka tadi saya katakan sampai Abu Bakar yang dalam kehidupan sehari-hari lemah lembut ketika menghadapi pemberontakan seperti itu, tidak mau membayar zakat, tetap sholat, tapi tidak mau membayar zakat, akan keras. Karena pentingnya ini tadi, pentingnya rangkaian antara dua hal ini. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, kan itu. Ya. Nah, kemudian orang-orang yang mereka itu menegakkan sholat, dalam arti menegakkan tidak hanya sekedar melaksanakan dan menafkahkan zakatnya itu, ya. Itulah orang yang diuraikan oleh Allah di dalam ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang yang apabila disebut nama Allah ya bergetar atau gemetar hatinya, tergetar hatinya. Ya, saya senantiasa menjelaskannya sebagai apabila nama Allah itu disebut dengan segala kemuliaannya, maka dia bahagia hatinya. Getaran hatinya itu ada rasa bahagia di situ. Tetapi kemudian ketika ada orang lain atau kelompok atau siapapun yang dia itu menyebut nama Allah dengan menghinakannya, sudah pasti di sini marah di situ. Nah, itu yang tidak dipahami oleh orang-orang Barat, ya, sehingga mereka mudah sekali melecehkan Rasulullah, akhirnya bergolak, respon reaksi yang kuat di mana-mana dan sebagainya. Itu tidak mereka sadari, karena mereka biasa melecehkan satu dengan yang lain, hal yang biasa mereka anggap itu sebagai bagian dari ekspresi kreativitasnya. Naudzubillah, ya. Padahal itu kan meremehkan, merendahkan sesembahan, ya, atau orang yang dimuliakan oleh lebih dari 1,5 miliar manusia di muka bumi, kan, ya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, kan itu. Dan ketika dibacakan ayat-ayatnya, tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dulu pernah kita bicarakan kalau kata yang dipergunakan adalah qara'a yaqra'u, ya, itu membacanya itu dalam makna tekstual secara umum seperti itu.
ya, ketika yang dipergunakan adalah tala yatslu tilawah gitu ya, maka tekanannya di situ adalah pada kontekstual, pada isinya, pada makna dari Al-Quran itu. Artinya ketika makna dari Al-Quran itu, isi tekstual, kontekstual Al-Quran itu diuraikan, ya, menambah pemahamannya dia terhadap, pengenalannya dia terhadap ayat-ayat Allah, terhadap Allah dan sebagainya itu, tambah imannya, tambah kokoh keimanannya. Dan orang-orang yang seperti itu, yang dia punya keimanan, yang keimanannya itu bisa menggetarkan hatinya, dan orang-orang yang mereka itu senantiasa bertambah keimanannya karena belajar Al-Quran, ya, diajarkan kepada dia Al-Quran atau belajar Al-Quran dan sebagainya. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah mereka itu bertawakal kan itu. Nah, kemudian diuraikan siapa yang bertawakal kepada Allah, itu diuraikan orang yang menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian rezekinya yang diberikan oleh Allah kepada mereka kan itu. Artinya orang-orang yang berada di ayat yang ketiga, orang yang sholat itu keimanannya kokoh, semakin kokoh kan itu. Ya, karena betul-betul ketika sholat itu dia mengokohkan akidahnya, mengokohkan hubungan vertikalnya dengan Allah kan gitu. Ya. Nah, begitu juga ketika dia menunaikan zakat itu atau membiasakan hidup dengan kedermawanan itu, hakikatnya dia mengokohkan hubungan hablum minanas. Ya, hablum minallahnya kokoh, hablum minannasnya kokoh, kan jadi luar biasa, hebat orang seperti itu. Maka kemudian diberi titel oleh Allah, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itu orang yang beriman sebenar-benarnya, iya ngono kuwi gitu loh. Ya, bukan yang lain-lain yang ngono kuwi. Kalau di dalam ayat 15 dari surat Hujurat tadi yang dikatakan sebagai orang yang benar keimanannya, yang tanpa ragu-ragu berjihad dengan harta dan jiwanya. Nah, kemudian berjihad dengan harta dan jiwanya itu realisasi dalam kehidupan sehari-hari itu ya dengan sholat dan dengan zakat itu. Ya, berjihad dengan jiwanya, dirinya, antara lain di situ adalah sholat. Core-nya adalah sholat, gitu loh. Karena sholat itu setiap hari ibadah yang terus setiap hari diulang berkali-kali, paling tidak 17 rakaat bisa menjadi 50 rakaat lebih dalam sehari, ya tergantung konteks orangnya, tergantung orangnya masing-masing dan sebagainya itu. Nah, kemudian dia yang mengeluarkan zakat tadi, artinya dia mampu mendahulukan kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia, maka dia menjadi orang yang dermawan kan gitu. Nah, maka orang yang seperti itulah kemudian akhirnya dikatakan oleh Allah, lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka itu akan mendapatkan derajat yang tinggi nanti di sisi Allah, ya, inda rabbikum, di sisi Tuhan kalian, wa maghfiratun, dan juga mendapatkan ampunan, wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia, yakni surga itu sendiri kan itu. Nah, harusnya kita menjadi orang seperti beriman seperti itu. Ya, dia bersungguh-sungguh juga dalam sholatnya, tidak kemudian menjadi orang yang lalai dalam sholatnya, bersungguh-sungguh juga di dalam zakatnya atau infaknya atau sedekahnya tadi, dalam rangka untuk membangun di dalam kepribadian kita, ya, jiwa-jiwa yang mendahulukan kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia. Ya, maka dalam konteks dua hal ini Al-Ustadz tidak berkompromi. Ya, kok tidak berkompromi dalam arti apa? Pertama tentang sholatnya, Al-Ustadz tidak mau berkompromi yang menyebabkan umatnya itu mendahulukan formalitas di dalam sholatnya daripada jiwa sholatnya. Nah, maka kemudian Al-Ustadz menggarisbawahi dengan tegas bahwa di dalam sholat itu kita tidak memisahkan mana yang sunnah, mana yang wajib. Yang selalu yang ditekankan adalah shollu kama ra'aitumuni usolli. Tidak pernah kemudian kita bicara tentang ini sunnah, ini mubah, ini sunnah, ini wajib dan sebagainya, sama sekali tidak. Artinya apa? Ya, karena roh orang beriman itu ada pada dua hal tadi, sholat dan zakat tadi, maka harusnya tidak betul-betul tidak berkompromi dalam sholat ini. Jiwa sholat itu harus kita dapatkan. Ya, karena beliau paham betul kalau kita melakukan sesuatu termasuk sholat hanya karena formalitas, ini sunnah, ini wajib dan sebagainya, tidak akan terbentuk yang namanya jiwa.
sholat itu sendiri kan gitu. Ya, maka dengan membangun sholat seperti apa yang strategi yang diambil Al-Ustaz itu, ya umat Islam menjadi berbeda. Artinya saudara-saudara kita yang ngaji di majelis tafsir Al-Quran menjadi berbeda dengan orang-orang yang berada di luar kan gitu. Kemudian yang kedua tentang zakat juga tidak berkompromi Al-Ustaz dalam konteks ini. Karena langkah untuk mengokohkan kecintaan kepada akhirat, ya, mengecilkan dunia, membesarkan akhirat itu dengan strategi Allah seperti ini, zakat ini. Ya, maka di dalam zakat pun juga Al-Ustaz tidak mau terjebak di dalam formalitas. Ya, maka selama ini MTA tidak pernah memakai nisab, tidak pernah memakai haul dan sebagainya, tidak pernah seperti itu. Ya, artinya begitu dapat rezeki 2,5% keluarkan, 2,5% keluarkan, seberapapun rezeki itu, karena memang untuk mendidik hati kita supaya dermawan, mendidik diri kita supaya mengecilkan dunia yang kita cari dengan rekoso tadi untuk kita keluarkan, kita infakkan untuk kita tabung di akhirat nanti, gitu. Ya, maka dalam konteks ini, ketika kita sudah mengetahui strategi majelis tafsir Al-Quran membangun umat seperti itu, kita akan merasa sangat bersyukur sekali. Mungkin kalian baru mendengar ini, saya sampaikan. Ya, tetapi begitulah ya, kalau mengikuti dari berbagai tempat yang lain, bisa menggabungkan yang pandai, yang cerdas, bisa menggabungkan. Itulah strategi yang ditempuh oleh Al-Ustaz ya di dalam membangun warga MTA itu, kan gitu ya. Maka di MTA itu kesadaran untuk berinfak, berzakat, berkorban itu amat sangat tinggi. Betapa kita menyadari dulu ketika kita berada di sebelum ngaji, kita sudah ngerti yang namanya tuntunan zakat itu. Ya, tetapi yang kita lakukan hanya zakat fitrah aja. Karena tidak terdidik, terbina seperti ini. Ya. Kita sudah mengerti tuntunan korban itu, tetapi setiap Idul Adha malah ngenteni pemberian korban dari tetangganya daripada dia yang berkorban untuk memberi kepada tetangganya. Ya, nah bagaimana kita bisa semakin dekat dengan Allah? Kurbanan itu adalah artinya kurbanan itu adalah pendekatan. Artinya kita melakukan ibadah korban itu di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana mungkin kita bisa semakin dekat kepada Allah kalau kita tidak mau berkorban, malah kita nunggoni daging korban diberi oleh orang lain kan gitu. Ya tidak bisa. Nah, maka yang ngaji di mana saja di seluruh cabang di seluruh Indonesia, warga Majelis Tafsir Al-Quran itu merasakan yang seperti itu. Nah, dorongan semangat untuk berkorban itu betul-betul sangat tinggi. Dan setelah merasakan satu kali berkorban, dia tidak pernah cari-cari alasan untuk tidak korban lagi. Akan selalu berusaha tahun depan saya juga akan berkorban, tahun depan juga saya akan berkorban, tahun depan juga saya akan berkorban. Terus seperti itu kan gitu. Nah, yang terakhir sekarang setelah bersungguh-sungguh dan sebagainya tadi, yang terakhir adalah menjaga amal itu sendiri. Yang tadi sudah didorong oleh motivasi karena mencari ridho Allah, kemudian dengan segala macam kesungguhan. Tetapi antara amal dengan kematian kita itu jaraknya kan banyak yang jauh. Nah, di situ harus ditunggu, kita harus mampu menjaga amal itu. Jangan kemudian kita berbahagia, bercerita kepada orang lain, akhirnya jadi riya, jadi sum'ah dan sebagainya. Ya, saya melihat dua hal dalam ibadah haji itu ya. Orang-orang yang mereka itu menunaikan ibadah haji, ketika berangkat ibadah haji itu ada tuntunan yang saya mengatakan itu tidak pas. Ya, karena harus pamitan di kantor, pamitan di perusahaan, pamitan di kampung, pamitan di kabupaten dan sebagainya. Bisa riya orang seperti itu. Nah, seharusnya yang seperti itu untuk apa? Tidak ada apa-apanya. Untuk luar negeri, bolak-balik luar negeri, ya tahu pamitan tonggone. Itu ibadah haji hanya beberapa waktu saja kemudian tidak pamitan rono pamitan rene. Nah, itu bisa mengganggu keikhlasan, merasa bangga dia bahwa sudah akan segera bisa menunaikan ibadah haji dan sebagainya. Harusnya kebudayaan, kebiasaan yang tidak baik seperti itu tidak perlu dilakukan. Umat Islam berusaha menghindar untuk menjaga keikhlasannya masing-masing di dalam beramal itu. Tidak usah ikut dalam konteks itu kan itu. Ya. Kemudian yang kedua, ini juga saya menyaksikan kecenderungan itu kepada teman-teman yang mereka itu menunaikan ibadah haji. Ketika pulang itu nanti banyak cerita.
banyak cerita ini itu, akhirnya kemudian muncul kebanggaan dan sebagainya dari dirinya, riak lagi, sum'ah lagi di situ. Ya, berharap pujian lagi, memperdengarkan amal solehnya dan sebagainya. Ya. Nah, seharusnya dijaga supaya betul-betul ikhlas karena Allah saja. Tetapi ketika pulang haji kemudian ada pertemuan, ditanggap. Bagaimana pengalaman haji ketika ditanggap itu akhirnya remnya dol, susah untuk bisa menjaga rem keikhlasan tadi, akhirnya blender jadi riak, ya sudah keluar puluhan bahkan ratusan juta rupiah ibadah haji, tidak dapat apa-apa kecuali riak. Sama seperti 3 golongan orang yang pertama kali tadi meninggal masuk neraka tadi. Sudah sampai kehilangan nyawanya, malah masuk neraka. Sudah kehilangan banyak harta, ternyata malah masuk neraka. Nah, oleh karena itu Allah mengingatkan di dalam surat Muhammad ayat ke-33 itu, supaya kita menjaga amal kita, supaya tidak pahalanya tidak runtuh, kan gitu. Silakan dibaca. Surat Muhammad, surat ke-47, ayat ke-33. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusakkan segala amalmu. Ya, jangan sampai kita merusakkan amal kita. Ya, kalau biasa ember itu nanti cerita sana, cerita sini, habis semuanya, pahala lintak itu nanti. Ya, jadi kita harus jaga amal-amal kita itu supaya tidak dihancurkan oleh setan. Itu bujukan rayu setan untuk masuk ke dalam, bujukan rayu setan masuk ke dalam hati kita untuk bercerita itu menyebabkan runtuh semua pahala amal kita. Ya, maka kita perlu senantiasa mengingat ayat ini, ya, dan perintah untuk menjaga agar supaya amal kita tidak batal itu langsung dihubungkan dengan perintah untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Artinya kita betul-betul harus menjaga hati-hati, super hati-hati. Ya, karena itu adalah perintah dari Allah dan Rasul-Nya, dan itu merupakan bagian dari ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, gitu loh. Ya, maka harus super hati-hati supaya tidak cerita sana sini sampai habis amal kita diceritake. Ya, kalau kehabisan bahan akhirnya ngarang, ngapusi, jadi kan gitu. Ya. Sekali lagi, Allah memerintahkan kepada kita semuanya di ayat ke-33 dari surat Muhammad ini supaya kita itu menjaga amal-amal kita supaya tidak rusak, kan itu. Ya, wala tubtilu a'malakum, kan gitu. Ya. Dan janganlah kamu batalkan. Nah, janganlah kalian membatalkan amal-amal kalian. Maksudnya merusak tadi. Rusaknya dengan apa? Ya dengan riya, dengan sum'ah tadi, gitu loh. Artinya amal yang tadinya sudah dilakukan ikhlas karena Allah, untuk mencari ridho Allah, sudah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan sebagainya. Orang masih bisa kepleset di situ karena godaan-godaan dari orang-orang sekitarnya yang tidak paham. Ya, maka sebagai orang beriman, kita punya teman yang beriman dalam beramal itu surah kakean cerigis, orang sandadak nanggap kon ini dan sebagainya. Sudah biarkan kita ikut menjaga keikhlasan saudara kita. Ya. Ada. Kalau kita jadak takon ngono, situ nanti mesake saudara kita itu kehilangan. Tidak mudah dalam konteks itu, kan itu loh. Ya. Maka masing-masing kita di dalam bersaudara itu digambarkan sebagai satu tubuh, itu ya supaya kita bisa saling membantu, saling menolong, saling menjaga keikhlasan hati kita masing-masing dalam beramal itu. Termasuk dalam konteks ini orang yang utang dengan orang yang memberi pinjaman dengan orang yang meminjam, itu juga harus bisa saling menghormati untuk menjaga keikhlasan. Artinya ketika sampai waktunya harus dibayarkan utang itu, dikembalikan utang itu, kembalikan dengan betul supaya yang meminjami itu juga ikhlas. Ya,
maka yang dipinjami tadi itu harus sesuai dengan ikrar akadnya dulu, ikrarnya dulu seperti apa kan gitu. Ya, ini satu tubuh kalau yang seperti ini. Tetapi yang terjadi sering sebaliknya. Kalau berhutang dia ngoyak-ngoyak betul seolah-olah yang meminjami itu wajib meminjami dia karena kamu adalah saudara saya. Akan tetapi kemudian ketika waktunya harus mengembalikan, wah seolah-olah sunnah saja tidak. Padahal harusnya kan wajib. Ya, tetapi kemudian didegradasi ketika tanggung jawabnya harus dilakukan untuk membayar utangnya kan itu naudzubillah. Nah, ini jangan sampai terjadi. Banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari seperti ini sehingga orang yang meminjami tadi menjadi tidak ikhlas. Dia wis rekoso-rekoso meminjamkan sebagian uangnya padahal dia sendiri seharusnya juga butuh, keluarganya juga butuh, tapi dia mendahulukan saudaranya yang lain yang dia nilai lebih membutuhkan. Tetapi pada saatnya dia perlu menggunakan uang itu, tetapi kemudian belinjani janji saudaranya tadi. Itu kan namanya tidak bisa menjaga keikhlasan di dalam beramal. Dia merusak amal saudaranya, jadinya seperti itu. Ya, maka di samping kita berusaha menjaga supaya amal kita sendiri tidak rusak, ya, maka kita juga harus berusaha untuk menjaga amal saudara kita sekitar kita yang berinteraksi dengan kita juga tidak rusak kan gitu. Nah, kalau dalam konteks ini secara umum atau itu adalah anfus, gampangannya seperti itu, maka kemudian Allah juga merujuk di dalam surat Al-Baqarah ayat 264 itu, ya, supaya kita juga tidak ceroboh ketika kita sudah bersedekah, ketika sudah berinfak fisabilillah. Jangan kemudian kita cerita kesana kesini cerita tentang aku infak untuk pondok sekian, aku infak untuk majelis sekian, aku bantu tetanggaku begini begitu. Akhirnya habis semua pahalanya karena sum'ah, karena riya tadi. Nah, itu juga sudah diingatkan oleh Allah, ya, karena jihad kita itu tadi dalam amal dan angkus. Angkusnya sudah kita bicarakan, sekarang anfalnya kita buka. Silakan. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 264. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wala yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famasaluhu kamasali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu shalda. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria, pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin, yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Nauzubillah, ya. Jadi kalau kita lihat pada bagian akhir di situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wallahu la yahdil qaumal kafirin, itu artinya yang di atas tadi dinilai oleh Allah sebagai orang kafir. Ya, maka Allah tidak memberikan petunjuk kepada mereka itu yang berada di atasnya tadi yang diuraikan oleh Allah itu. Ya. Kita lihat di sini seruannya juga kepada orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Ya. Wahai sekalian orang yang beriman, jangan kamu batalkan, jangan kamu rusakkan ya sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan kemudian menyakiti hati orang yang menerima pemberianmu kan itu. Nah, orang-orang yang mereka itu bersedekah tetapi kok kemudian menyebut-nyebut atau membicarakan atau
menceritakan, bercerita kemana-mana tentang pemberiannya tadi, ya, itu sekalipun dia tidak menyengaja untuk menyakiti hati orang yang diberi, sakit hati orang yang diberi itu, gitu loh. Ya, maka dalam konteks ini kalau itu sudah terkait dengan pemberian yang sifatnya pribadi kepada orang, seseorang dan sebagainya, itu jangan sampai bercerita kepada orang lain. Ya, karena itu hakikatnya menyakiti hati orang yang memberi, gitu loh. Orang yang diberi, gitu loh. Ya, apalagi kalau kemudian disertai dengan kata-kata yang menyakitkan hati. Hanya menyebut menceritakan kepada orang lain saja, yang diberi sudah merasa tidak enak. Ya, apalagi kemudian disertai dengan kata-kata atau nada yang memang membuat sakit hati. Ya, ingat bahwa sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, si fulanah itu dia banyak sholatnya, dia banyak puasanya, dia banyak sedekahnya, tetapi dia sering membuat sakit hati tetangganya. Bagaimana Rasulullah? Rasulullah mengatakan dia finar, dia masuk neraka karena menyakiti hati tetangganya tadi. Naudzubillah. Apalagi ini saudara yang dia beri, dia santuni dan sebagainya, kemudian dia sakiti. Ya, sekali lagi, kalau kita memberi sesuatu kepada orang lain, jangan sampai bercerita kepada orang lain. Titik. Ya, karena menceritakan kepada orang lain itu sudah membuat dia tidak nyaman diberi itu. Sakit hatinya malah nanti kita, apalagi kalau disertai dengan kata-kata yang menyakitkan. Nah, orang yang berbuat seperti itu dinilai oleh Allah sebagai kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Ya, seperti orang yang menafkahkan hartanya ria'an nas, karena berharap pujian dari manusia. Riya karena berharap pujian dari manusia. Dan orang seperti itu dikatakan oleh Allah, wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Mereka itu tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Artinya di akhir awal ayat saja, di akhir awal ayat, ya, awal ayat yang bagian akhir, itu mereka sudah dinilai sebagai orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, gitu loh. Orang yang riak tadi, ya, maka wajar tempatnya kalau di neraka, gitu loh. Ya. Nah, kemudian digambarkan di sini famasalu kamasali sofwanin alaihi turabun fa'asobahu wabilung fatarogahu solda. Ya, perumpamaan orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditumpah hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi, hilang. Ya, batu yang harusnya di situ sudah ada tanah, debu, tanah yang mengabsorpsi, menjerap di atasnya, diharapkan bertambah sehingga nanti bisa ditanami, subur dan sebagainya. Tetapi di sini baru ada sedikit saja sudah kemudian ditimpa hujan lebat. Hujan lebatnya godaan setan tadi untuk bercerita tadi, maka seseorang harus pandai menahan mulutnya, mengendalikan mulutnya. Fal yakul khairan aw liyasmut. Dan itu mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut atau aw liyaskut, dan itu. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik, falyaqul khairan aw liyasmut, atau diam. Itu loh, enggak lain. Samata yasmutu itu sama dengan sakata yaskutu, artinya diam, tidak berbicara, gitu loh. Ya. Nah, kemudian berikutnya dilanjutkan di situ, la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu, mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak memberi hidayah, tidak memberi petunjuk, tidak membimbing kepada orang-orang yang kafir, kaum yang kafir. Naudzubillah. Jadi di dalam satu ayat, orang yang dia itu memberi kemudian membuat sakit hati pemberiannya, dia itu sudah dicap oleh Allah sebagai orang yang tidak beriman dan sebagai orang yang kafir, kan itu. Naudzubillah. Nah, maka kita harus jaga di situ, kan itu ya. Karena kita harus pandai-pandai menjaga amal kita, ya, supaya tidak batil, supaya tidak rusak, karena nanti kalau kepleset kita di dalam menjaga itu malah jadi seperti ini. Kita tidak menyadari bahwa kita sudah kafir. Ingat tadi seruannya kepada orang beriman. Orang beriman itu kalau kejeglong seperti itu, dia menjadi kafir, gitu loh. Alhamdulillah.
Nah, itu saja saya kira apa yang kita bicarakan pada malam hari ini, mudah-mudahan menjadi pengetahuan yang kokoh di dalam hati kita, benak kita, menguatkan iman kita, ya, dan kemudian betul-betul kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, gitu loh, sehingga kita tidak menjadi termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Allah tadi, qaumal kafirin, auzubillahi min dzalik. Begitu Mas, kalau ada sesuatu yang mau disampaikan, monggo silakan. Oke, Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan. Oke. Kalau ada yang mau bertanya langsung, silakan. Yang tadi ada yang resian kayaknya tadi. Boleh silakan langsung dinyalakan mikrofonnya. Sudah di on kan Mas Riyato? Mikrofonnya. Oke. Monggo silakan yang mau bertanya langsung. Kalau tidak ada, ini banyak pertanyaan, tapi pertanyaan sisa minggu-minggu kemarin, Ustaz. Iya, silakan Mas. Ustaz, ini yang pertama. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya mau nanya apakah kedudukan orang tua sama dengan kedudukan mertua? Mohon tausiahnya. Iya, kalau tentang amal soleh, ya toh, sama toh. Artinya orang tua kita itu juga menjadi orang tua istri juga menjadi orang tua kita, kan itu. Ya, jadi di dalam beramal soleh, ya amal soleh kepada keduanya, kan gitu. Dua-duanya sebaik-baiknya, kan gitu. Ya, karena hakikatnya ketika kita beramal soleh kepada mertua sama baiknya dengan kepada orang tua kita, itu kita sedang mendidik istri kita untuk bersikap yang sama seperti itu. Kalau kamu mendahulukan orang tuamu daripada mertua, nanti istri juga akan begitu, akan terdidik menjadi mendahulukan orang tua dia daripada mertuanya dan sebagainya. Maka karena pernikahan itu hakikatnya adalah mempertemukan antara dua keluarga besar, di situ tidak hanya menyatukan dua individu saja, tetapi dua keluarga besar, maka sudah sikapi mertua itu, hormati mertua itu sama seperti kita menghormati orang tua kita, kan gitu. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bagaimana caranya menyampaikan pembelajaran sholat untuk anak kecil di TPQ yang tidak menggunakan usoli? Gimana? Ya, diajarkan kepada mereka, hadisnya dibacakan bahwa sholat itu dimulai dari takbir, kemudian diakhiri dengan salam. Yang pertama itu artinya begitu menghadap ke kiblat, tunjukkan dalilnya, kemudian dimulainya itu dengan takbir, tidak perlu usoli, memang tidak ada tuntunannya usoli kok, kan gitu. Ya, mulainya takbir, artinya orang yang takbir itu dengan mengangkat tangan setinggi pundak atau setinggi telinga, sedang dia menghadap ke kiblat dan dia berada di atas sajadah, itu sudah pasti dia akan sholat. Ya, akan sholat. Nah, kapan mulainya sholat? Mulainya ya pas takbir tadi, kan itu, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, kan gitu. Nah, selebihnya katakan harus suci dari hadas besar, hadas kecil, ya itu saya kira mereka belum paham. Kalau anak-anak kecil seperti itu ya sebelum sholat kita harus wudhu gitu aja. Kalau hadas besar kan dia belum paham wudhu, kemudian dicontohkan wudhunya seperti apa dan sebagainya. Kemudian setelah takbiratul ihram apa, nah itu kan bisa dicontohkan untuk anak-anak kita membaca ini, itu sudah diajari baca Al-Fatihah. Kemudian membaca yang mudah, ma tayassara yang minal Quran, kan gitu ya. Apa yang mudah dari Al-Quran, nah itu bisa diajarkan Al-Ikhlas, ya, Al-Kafirun, An-Nas, Al-Falaq dan sebagainya yang mudah-mudah seperti itu. Jadi jangan kemudian kita merasa bahwa tanpa usoli kemudian raiso ngajarke atau lebih sulit mengajarkan untuk memulai, tidak, ya.
mulainya sholat itu takbir, ya sudah kembalikan kepada hadisnya, mulai sholat dengan takbir. Karena sebelum takbir kita juga harus sudah mempersiapkan diri dengan wudhunya, mempersiapkan diri dengan sajadahnya yang menghadap kiblat, kemudian mempersiapkan diri berdiri di atasnya dan sebagainya. Barulah kemudian mulai dengan takbir tadi, itu saat mulainya sholat. Nah, kemudian berikutnya ajari ketika sholat itu selesai, kalau kemudian kita mengucapkan salam ke kanan, salam ke kiri, selesai kan gitu. Karena nanti di dalamnya diolah sidik-sidik kan gitu, tidak bisa digelontor. Karena memang golongannya ngelmu itu anak kecil juga masih kecil, tidak seperti orang dewasa kan gitu. Nah, disitulah diperlukan kesabaran yang luar biasa dari guru-guru TPQ, guru-guru PAUD dan sebagainya tadi. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Pertanyaan berikutnya dari Jejen Binaan Sanggu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya gimana terhadap orang yang suka meminta-minta padahal kalau dilihat dari fisiknya sehat dan kebanyakan pelakunya umat muslim, Ustaz. Ya, terserah kamu aja. Kalau seseorang yang dia itu memang punya jiwa dermawan, dia tidak akan mikir yang seperti itu. Pokoknya aku memberi, kamu menyalahgunakan itu urusanmu dengan Allah. Nah, karena saya punya kesempatan untuk memberi, saya akan memberi. Tidak usah mikir-mikir nanti uangnya digunakan untuk apa, padahal dia duit dan sebagainya. Tidak usah. Kamu memberi itu bukan untuk dia, kamu memberi itu untuk diri